Makanya kita berikrar tatkala kita membaca suratul Fatihah, kita ucapkan kalamnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Lalu bagaimanakah kita dalam kehidupan sehari-hari? Benarkah kita menyembah hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah? Tetapi terkadang kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kepintaran sendiri, bahkan mengandalkan daripada pemikiran sendiri, lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tidak akan merubah ketentuannya yang sudah ditentukannya. Makanya senjata kita selaku orang Islam, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun ketentuannya kita syukuri, kita nikmati. Lalu di dalam perjalanan hidup ini, janganlah kita menyesali diri tatkala kita ditempatkan dengan suatu ujian, suatu cobaan, karena itu adalah anugerah daripada Ilahi Rabbi. Dan juga janganlah kita berkecil hati tatkala kita mendapatkan kesusahan, kesulitan, karena itu adalah anugerah dan kurnia daripada Ilahi Rabbi. Dan apabila kita diberikan daripada kekayaan, diberikan kedudukan, jabatan, syukurilah, karena itu adalah karunia dan anugerah daripada Ilahi Rabbi. Semuanya itu akan kita tinggalkan, semua itu akan kita lepas tatkala maut sudah menjemput kita. Tinggal bagaimana kita mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para ulama, janganlah saling membidu, janganlah saling mencela, saling menyakitkan. Bukankah ilmu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya? Kalian hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa itu jangankan menyakiti hati sesamanya, apalagi mencela sesamanya. Malah sebaliknya, mereka prihatin, mereka bersedih hati apabila salah seorang di antaranya mencela akan yang lainnya. Saudara-saudaraku, ingatlah, kita ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mencela para habaib. Janganlah engkau mencela akan orang-orang yang bukan habaib. Begitu juga orang yang bukan habaib, hormati daripada zuriat-zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormati dan cintai dia. Begitu juga para habaib, para syarif dan syarifah, cintai, hormati, karena mereka adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan permalukan mereka, jangan permalukan mereka. Sesungguhnya daripada inti segalanya, mempermalukan sama saudara seiman seagama, sama mempermalukan daripada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian lupa ayat Al-Quran yang mengatakan manusia itu teramat rugi yang berkepanjangan, kecuali saling berpesan dengan yang baik, beramal soleh yang baik, mengerjakan sholat, saling nasihat menasihati dengan kebenaran, dan saling nasihat menasihati tatkala
mendapatkan musibah di dalam kesabaran. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cintailah sesama seiman dan seagama berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, janganlah kita saling mencela saudara-saudaraku, karena semua itu diketahui oleh junjungan kita dan mempermalukan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditempatkan nanti bersama, dikumpulkan bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjuanglah untuk agama Islam, berjuanglah untuk agama Islam, berjuanglah untuk agama Islam, dan berjuanglah untuk membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.